Hai, perkenalkan, namaku Adeyun Siombing yang merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum. Dalam video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar dan memahami mengenai bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana. Pasti pada penasaran kan? Apa saja sih bentuk-bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan menjelaskannya melalui video ini. Jadi, jangan lupa untuk pantengin terus video ini. Ternyata, dalam sistem peradilan pidana ada 3 pendekatan yang digunakan. Yang pertama yaitu pendekatan normatif, yang kedua pendekatan administratif, dan yang ketiga yaitu pendekatan sosial. Pasti pada bertanya-tanya kan, apa sih perbedaan dari ketiga bentuk ini? Apa sih fungsinya? Apa sih artinya? Nah, saya akan mencoba menjelaskannya. Oke, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pendekatan normatif. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja kita sudah tidak asing lagi ketika mendengarkan kata norma. Normatif itu berkaitan erat dengan yang namanya norma ataupun undang-undang yang berlaku dalam suatu wilayah ataupun dalam suatu negara. Pendekatan normatif berarti menjelaskan mengenai bagaimana aparat penegak hukum, baik polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan agar mampu menegakkan undang-undang yang telah ditetapkan, sehingga hukum pidana itu berada pada jalur totalitas. Untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan contoh sederhana. Contoh sederhananya yaitu mengenai pencurian. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai pencurian ini. Nah, dalam pendekatan normatif ini menjelaskan bagaimana tugas dan fungsi aparatur penegak hukum dalam memproses pelaku agar mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, sehingga akan timbul efek jera bagi pelaku itu sendiri. Nah, sudah paham kan mengenai pendekatan normatif? Kita akan lanjut ke materi yang kedua. Materi kita yang kedua yaitu mengenai pendekatan administratif. Pendekatan administratif lebih menekankan kepada sistem administrasinya. Pendekatan administratif ini memandang bahwa aparat penegak hukum merupakan suatu organisasi manajemen. Maka, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan mekanisme kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum tersebut, baik kerjasama secara vertikal maupun kerjasama secara horizontal. Nah, di sini hal yang paling ditekankan yaitu kerjasama aparat penegak hukum itu dalam mengelola data-data dari setiap masyarakatnya. Oke, kita akan masuk ke dalam materi kita yang ketiga sekaligus materi yang terakhir, yaitu mengenai pendekatan sosial. Memang pada dasarnya sistem peradilan pidana telah memiliki pola kerja dengan pendekatan normatif dan dengan pendekatan administratif. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa hal itu tidak boleh lepas dari sistem sosial yang ada di dalam masyarakat. Pendekatan sosial ini menekankan
bahwa aparat penegak hukum harus memperhatikan mengenai kondisi sosial yang ada di dalam masyarakat secara realistik. Maksudnya kondisi sosial masyarakat secara realistik itu bagaimana? Artinya, aparat penegak hukum itu tidak boleh hanya menekankan norma atau undang-undang maupun administrasi pemerintahan yang ada, tetapi aparat penegak hukum juga harus memperhatikan bagaimana kondisi sosial yang ada dalam masyarakatnya. Untuk apa? Tentu saja agar masyarakatnya dapat merasakan keadilan hukum. Apabila masyarakat telah merasakan keadilan hukum, maka tujuan negara sudah terpenuhi. Karena pada dasarnya tujuan negara itu adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Apabila masyarakat sudah adil, sudah merasakan keadilan, maka masyarakat akan semakin sejahtera ke depannya. Baiklah, demikian ilmu yang dapat saya salurkan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa like dan komen ya.